Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'da amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Al-ayah. Sahabat-sahabat Al-Qur'an, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Allah masih memberikan kita nikmat sehat dan nikmat sempat untuk berthalabul ilmi pada malam kali ini. Dan insyaallah pada malam kali ini saya akan menyampaikan kultum yang saya ambil dari kitab Ta'limul Muta'allim karya Imam Az-Zarnuji rahimahullahu ta'ala. Yang bertemakan memulai belajar sesuai ukuran dan takarannya. Berbicara thalabul ilmi, saya ingat satu firman Allah yang ada dalam surat Al-Mujadalah ayat 11. Wallazina utul ilma darajat. Orang yang menuntut ilmu, orang yang berilmu, Allah akan ditinggikan derajatnya. Dan saya pun teringat satu hadis yang pernah Rasul sabdakan. Rasul bersabda, "Talabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin wa muslimah." Jadi, menuntut ilmu itu adalah suatu kewajiban bagi muslim dan muslimah. Nah, pada malam kali ini yang bertemakan memulai belajar, yang saya artikan sebagai bahasa kerennya hijrah gitu ya teman-teman. Mungkin banyak itu dari teman-teman kita saat kita pulang di rumah, di lingkungan kita, banyak teman-teman kita, saudara-saudara kita yang terbesit di dalam hatinya untuk berhijrah, tapi mereka bingung mau mulai dari mana nih hijrahnya tuh, melakukan perubahannya tuh dari mana. Karena kebingungan, akhirnya teman-teman kita, saudara-saudara kita tidak melakukan perubahan, tidak memulai untuk melangkah yang ujungnya akhirnya dikatakan sebagai gagal hijrah. Nah teman-teman, ini adalah satu tugas kita untuk mengajak teman-teman kita, saudara-saudara kita untuk hijrah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Nah, alhamdulillah mungkin ini suatu taufik sesuai dengan nama saya, Taufik gitu ya. Suatu taufik dari Allah untuk memikirkan dan mendapatkan suatu metode atau rumusan untuk teman-teman kita atau saudara-saudara kita yang sedang atau baru memulai hijrahnya. Dengan apa metodenya? Yakni dengan rukun Islam. Nah, teman-teman sudah hafal ya, sudah tahu pasti rukun Islam tuh ada berapa teman-teman? Ada berapa? Ada 5. Yang pertama, syahadat. Masya Allah. Yang kedua, salat. Yang ketiga, zakat. Yang keempat, saum. Yang kelima, haji gitu. Nah, syarat untuk diterimanya amal ibadah kita yakni bersyahadat. Masuknya manusia ke dalam agama Allah, agama Islam. Alhamdulillah, seorang muslim pasti selalu bersyahadat dalam salat tasyahudnya. Nah, ketika kita sudah bersyahadat, ketika manusia sudah masuk ke dalam agama Allah, sudah masuk ke dalam Islam, maka yang kedua, tahap kedua untuk hijrah, untuk memperbaiki diri kita adalah salat. Yang kedua adalah salat. Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 283, Hafizu 'alas salawati was salatil wusta wa qumu lillahi qanitin. Maka
jagalah, peliharalah salat kalian dan laksanakanlah salat dengan khusyuk. Nah, kenapa salat teman-teman? Ketika sudah kita bersyahadat, kenapa langsung salat? Nah, Allah menjanjikan kepada kita, barang siapa yang memperbaiki salatnya, maka Allah akan memperbaiki semua aspek kehidupannya, mulai dari yang terkecil hingga yang terbesar. Subhanallah. Jadi bukannya kita atau teman-teman atau saudara-saudara tidak boleh untuk setelah syahadat untuk melakukan atau mempelajari hal ilmu yang lain seperti nahwu, sharah, balaghah ataupun tafsir ataupun yang lainnya. Bukannya tidak boleh, karena dasar Islam itu adalah pembeda Islam dan orang kafir itu adalah salat. Jadi dasarnya, fondasinya harus dikuatkan dulu. Ketika fondasinya sudah kuat, maka lanjutkanlah ke tahap yang berikutnya. Nah, tahap yang kedua adalah salat. Dan di dalam salat pun salah satu syarat sahnya salat adalah membaca Al-Fatihah. Pertanyaannya teman-teman, apakah teman-teman kita yang di rumah, saudara-saudara kita di lingkungan kita, apakah membaca Al-Fatihahnya sudah baik, sudah tepat sesuai dengan kaidah tajwid? Ini adalah tugas kita semuanya teman-teman. Alhamdulillah kita di sini sudah diberikan metode untuk berdakwah membenarkan makhraj kaidah tajwid saudara-saudara kita. Ini adalah suatu bekal kita untuk berdakwah di kehidupan kita nanti di masyarakat. Nah, jadi teman-teman, ketika teman-teman pulang nanti liburan ke rumah, maka ada teman-teman kita yang ingin dibenarkan, ingin talaki, maka kita harus bersemangat teman-teman, karena itu adalah suatu kewajiban untuk kita semua yang telah Allah beri kita suatu ilmu. Nah, yang pertama tadi apa teman-teman? Syahadat. Yang kedua, salat. Maka yang ketiga adalah zakat. Nah, di dalam Al-Quran Allah berfirman, zakat ini selalu atau kebanyakan selalu disandingkan dengan salat. Contohnya, wa yuqimunas shalah wa yu'tunaz zakah. Nah, selalu disandingkan dengan zakat. Jadi betapa wajibnya gitu zakat ini. Kita harus mempelajari ilmu zakat. Kapan zakat itu diwajibkan? Kapan kita membayar zakat? Contohnya di Idul Fitri gitu, di Ramadan. Kapan kita membayar zakat fitrah? Kapan membagikan zakat fitrah? Kan itu kita perlu ilmunya gitu ya, tidak ibadah itu tidak asal-asalan gitu. Nah, cepat aja teman-teman. Terus yang keempat, setelah tadi yang ketiga zakat, maka yang keempat adalah saum. Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 183 kalau nggak salah, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai orang-orang yang beriman, maka laksanakanlah saum sebagaimana Allah telah mewajibkan orang-orang sebelum kamu, agar kamu menjadi orang yang bertakwa. Nah, kita harus mempelajari ilmu saum. Kapan dilarangnya kita untuk bersaur gitu contohnya. Setelah itu, apa yang disunahkan saat berbuka, kan itu butuh ilmunya gitu teman-temannya. Nah, terus yang kelima, ibadah haji. Nah, ibadah haji ini kan lumayan, kalau untuk kita kan agak rumit gitu ya. Kapan, gimana urutannya, apa yang diwajibkan saat perbakaian saat di Masjidil Haram, apa yang diharamkan saat di Masjidil Haram, kan itu semuanya butuh ilmunya gitu teman-teman. Nah, jadi untuk teman-teman itu metode hijrah mungkin ya. Semoga
bermanfaat bagi teman-teman kita yang sedang berproses, dan kita juga selalu berproses hijrah untuk memperbaiki diri kita menjadi lebih baik lagi. Mungkin cukup sekian dan ada sedikit coretan dari saya. Semoga coretan ini menjadi motivasi untuk kita semua. Coretannya adalah bukan kesulitan yang membuatmu takut, tapi ketakutanlah yang membuat kamu sulit. Jangan pernah menyerah untuk mencoba, dan jangan pernah mencoba untuk menyerah. Jadi untuk teman-teman yang sedang berhijrah karena Allah, bersabarlah. Meskipun teman-teman dekat kita mencaci, menghina, menjauhi kita karena perubahan kita menjadi lebih baik, la tahzan innallaha ma'ana. Jangan bersedih, Allah bersama kamu. Nah, teman-teman, semoga teman-teman yang sedang hijrah senantiasa Allah luruskan, sucikan niatnya, dan mengistiqomahkan untuk selalu berada di jalannya sampai Allah mempertemukan sesosok manusia yang dapat menuntun, membimbing, menguatkan teman-teman saat berhijrah, dan sampai Allah berkata, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya muqallibal qulub sabit qalbi ala dinik, ya muqallibal qulub sabit qalbi ala ta'atik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.